Oke, hari ini kita akan makan nugget Kensler. Cus. Oke, langsung aja kita goreng. Kita goreng sampai golden brown and delicious. Halo Sobat Valea, hari ini aku mau mukbang nugget geprek. Nugget dari nugget Kensler. Dari Kensler bareng istriku. Ini nugget yang paling enak sih menurut aku. Aku mau diajak konten hari ini karena aku suka ini. Ya harga nggak bisa bohong lah ya. Oke, kita coba dulu. Nuggetnya ada kayak pentil-pentilnya gitu. Nuggetnya tuh lebih premium. Chicken nugget ya. Terus ini ada sambal terasi. Jadi biar nugget masih kayak Jawa-Jawaan gitu. Kayak lalapan guys. Ada pare. Nugget dengan kearifan lokal. Ya. Kita coba. Tetap pakai lalapan. Ini lalapan apa ini, kemang ya? Kita coba nuggetnya. Apa aja? Enggak. Enak banget. Cobain beli di Superindo. Banyak sih, di mana-mana udah ada. Pare ini seger banget loh kalau buat lalapan. Caranya gini. Enak. Aku kalau makan enak goyang-goyang. Ya, ini tempat rekaman baru kita. Namanya Valea Garden, Fiji. Barusan banget jadiin tempat. Baru beberapa hari lalu ya. Enak nuggetnya. Kriuk ya. Jarang-jarang istriku mau diajak konten. Pahit nggak parahnya? Enggak. Coba dikit. Ada kalau mentah gini dia lebih nggak pahit dong. Tapi kalau matang dia pahit. Lalapan pare ini bagus juga untuk ngontrol gula darah buat yang diabetes. Ini ada apa nuggetnya, ini ada sosisnya juga. Ada. Sosisnya juga enak. Sosis Kensler. Semoga Kensler mengendorse kita. Kensler jangan lupa mengendorse saya. Saya siap mukbang. Nah, sambil makan nih kita ngobrol-ngobrol bareng Bojan ya kan. Ngobrol-ngobrol yang kekinian, yang lagi hits. Apa? Ngobrol tentang yang lagi diikutin sama istriku.
Rahel V-nya. Menurut kamu ya, sebagai seorang ibu, hal Aku itu kan belum benar apa punya enggak? anak. Sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita, menurut kamu kayak gitu bener nggak? Ya menurut aku sih itu nggak bener ya. Karena kan kalau udah dia pulang dari luar negeri, kalau nggak karantina tuh gunanya kan untuk mensterilisasi supaya itu dari luar negeri ini bawa virus apa enggak. Kalau dia alasannya anak ya berarti dia nggak sayang anak lah. Buktinya dia juga kalau kangen anak harusnya bawa anaknya ke luar negeri, bukan bawa pacarnya. Netizen bulit kan aku. Jadi aku tidak membenarkan, makanya orang-orang pada benci dengan dia. Soalnya sih ini bohong lagi di media, bohong. Makanya lagi heboh ya. Misalkan nanti setelah selesai dia hanya disuruh minta maaf aja, itu cukup nggak sih? Nggak bisa dong. Kenapa kok nggak bisa? Selama ini kan seperti itu, minta maaf selesai. Ya ini tapi kan udah aturan Satgas Covid, ini soal penyakit nggak bisa. Nanti yang lainnya jadinya nggak mau ikut aturan juga. Kalau kayak gitu kita mah mau yang ya keluar negeri tinggal bayar 100 juta nggak usah karantina. Iya, memang kan 100 juta bayar. Misalkan 100 juta. Bayar 100 juta aku nggak mau lah, mahalan. Enak sih. Sambil makan sambil ngobrol-ngobrol. Capek kalau ngobrol. Yang lagi heboh di Indonesia ini sedang hal itu aja ya. Enak nih buat yang harus masak. Dia rasanya hampir sama kayak Sogut, yang merek Sogut itu. Mungkin aku beli juga. Soalnya aku di kulkasku tuh, aku rajin masak kalau di rumah. Aku nggak rajin lah, maksudnya itu pasarannya aku selalu ada aja makanan ya di rumah tuh. Jadi aku belanja terus aku bumbuin, udah ready gitu loh di dalam kulkas. Kalau lagi males makan di rumah ya beli, tapi jarang sih kita beli di luar ya. Kecuali lagi jalan keluar kota atau apa. Atau lagi pengen ngafe atau malam mingguan gitu. Kita lebih suka nyetok di rumah sih. Jadi di rumahku nih sayur, makanan semua banyak banget. Tapi ini bagus buat instan stok, buat yang malas masak. Lebih enak, lebih gede-gede lagi nuggetnya. Berarti gede-gede loh. Biasanya kalau yang Sogut itu rasanya hampir sama, cuman lebih enak ini, lebih premium ini. Ini ada mangga, masih segar-segar banget karena aku nanam sendiri. Jadi dia sukanya berkebun di rumah. Jadi di sebelah sini tuh area halaman belakang kan nggak terlalu gede. Jadi kita bikin gardenan kecil. Rencana sih itu kolam ikan, tapi belum sempat untuk ngurusin kolam ikannya, belum buat. Jadi kita tanamin jess yang hobi nanam lombok, sayuran. Itu pasti aku masak ya. Kalau aku nggak suka nanam. Beli-beli ya? Nah, aku sukanya beli. Beli apa? Beli
Cuk. Pak belanja makan. Kalian harus coba ini lalapan pare mentah. Nah, Jadi dia pare, kalau masih mentah gini dia nggak pahit dia. kalau dimasak kayak Pare kan kalau dimasak pahit banget tuh. Ini kalau dimentah nggak pahit. Apalagi habis masuk kulkas gitu, crunchy banget. Ada pahitnya sedikit kali. Habiskan ini. udah kenyang. Hmm. Udah. Enak. Buat yang punya anak, males masak, ya. Nyetak-nyetak nugget aja. Ya. Ya. Tapi ya tiap hari juga nggak bagus sama nugget. Soalnya kan bakal instan. Kenapa? Buat netizen, buat para netizen yang nanya, kenapa dia tidak makan ekstrim? Karena saya melarang. Jadi kemarin itu konten makan ekstrim terakhir saya. Ya, artinya makan ekstrim itu ya bukan, kalau yang suka sih nggak apa-apa ya. Dia sih suka terus, cuman efeknya nggak bagus kalau terlalu sering makan. Soalnya dia ngurusin YouTube tuh selama PPKM aja sih. Ini kan udah mulai stabil, kita juga udah mulai nggak ada waktu, udah mulai sibuk. Tapi dari YouTube ini kita dapat teman baru, youtuber di Semarang, komunitasnya teman baru kayak saudara. Asik ya, Asik. cuman mungkin untuk berkonten kedepannya sering itu udah pasti jarang Udah ya, semakin karena berkurang. kan kita udah sibuk, udah mulai jalan semua bisnis yang kemarin PPKM mati. Selain bisnis resto, kita punya bisnis yang lain juga di luar kota dan beberapa kota lainnya. Buat kalian yang mau gabung di YouTuber Semarang, ada Instagramnya YouTuber Semarang. Ini kalian search saja. Nanti ada adminnya, bukan adminnya, founder ya. Ada foundernya, Om Anya. Nanti searching aja YouTuber Semarang, ya DM aja ya. Ya. Kalau DM pasti dibalas tuh di Instagram. Bagi YouTuber di Semarang, mungkin di area Jawa Tengah yang lain boleh ikut mungkin ya. Boleh banget. Yang mau ikut Langsung DM aja Instagramnya. ya buat ngembangin diri atau mencari teman baru. Mencari subscriber. Kalau yang nanya ke aku tuh banyak seputar bisnisnya. Jadi pada nanya, bagaimana sih cara untuk memulai melangkah awal untuk mau mulai bisnis gitu? Kalau misalnya semua entrepreneur ditanya hal yang sama, pasti jawabannya sama semua. Caranya nggak usah kebanyakan mikir gitu. Jadi kalau mau berbisnis itu kan misalnya ada orang nih, misalnya kita ditanya sama orang, kamu punya bisnis nggak? Nggak punya. Terus kamu pengen punya penghasilan besar nggak? Atau penghasilan di luar kerjaan tetap kamu atau kerjaanmu sekarang? Pengen, tapi nggak ada modal. Nanti ini aku kasih modal buat kamu bisnis. Terus nanti dia bingung lagi jawabannya malah, tapi aku bingung bisnis apa gitu. Nah itu mentalnya udah nggak bisa sih jadi pengusaha. Lebih baik Anda jadi karyawan saja atau jadi ya kak, pekerjaan yang sekarang kamu lakukan lah. Karena jadi pengusaha itu berat. Jadi pengusaha resikonya cuma 2, kalau nggak untung rugi. Dan semua pengusaha pasti pernah rugi.
nggak setiap saat untung, walaupun udah besar brandnya atau apa tuh pasti rugi. Brand terbesar dan ternama aja itu pasti dia punya kerugian, apalagi kayak masa pandemi yang kita nggak bisa tahu jadwalnya itu pandeminya kapan, nanti ada pandemi lainnya, semoga tidak ya. Itu cukup menekan pengusaha banget gitu loh. Karena apa? Kita sebagai pengusaha tuh mikirnya nggak buat diri sendiri, mikirnya udah kayak mikir karyawanku bagaimana gitu, terus nanti hidup mereka seperti apa kalau kita pecat ya gitu, kalau kita kurangi, ya pastilah berpikirnya akan lebih banyak hal gitu loh. Tapi kalau kita nggak ngurangi, nanti kita nggak bisa gaji kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih kemarin di tempat aku, di bisnis kita ya, kita nggak ngurangin pegawai sama sekali, malah kita nambah sih. Dan kita punya 100 karyawan lebih yang harus dikasih makan, yang harus dikasih rezeki, yang harus digaji. Ya. Kalau kita ngurangin gaji mereka atau pengurangan karyawan di masa pandemi, aku rasa kok sangat berat sekali. Mereka nanti mau makan apa? Ya benar sekali. Oke, kalau mau jadi pengusaha, pastikan kamu kuat gitu. Karena ada juga tuh orang ngomong, pengusaha nggak butuh modal aja kok gitu. Ini paket nih. Pengusaha nggak butuh modal aja kok. Nggak bisa, pengusaha butuh modal. Kalau jadi pengusaha, kalau nggak kuat dengan keuangannya, ya gimana mau mempekerjakan orang lain dan menggaji gitu loh. Pasti ada modalnya, nggak mungkin enggak. Selain mental ya, selain mental yang kuat, juga uang yang kuat gitu. Ya kita pertama kali juga modal pas-pasan, tapi punya modal gitu loh. Awalnya saya juga menabung, membeli aset ini itu ya kan ya. Kalau aku dapat uang banyak ya, misalkan aku lebih condong untuk ke aset atau ke usaha? Ya harus keduanya. Tapi kalau misalnya orang belum punya aset dan tidak punya usaha, misalnya dia dapat kalau dia nggak punya aset, nggak punya usaha gitu ya, ya lebih baik dia punya usaha dulu untuk membeli aset, jadi nggak kebalik gitu loh polanya. Ada juga kan orang belum punya usaha, belum punya kerjaan, dapat uang brek gitu, bisa dapat uang 1 miliar gitu. Aku mau beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu gitu kan. Kalau beli emas 1 miliar masih mending ya. Karena itu aset berjalan kasarannya. Tapi kalau kayak rumah, mobil dan kamu tidak punya usaha, itu salah ya. Karena misalkan kalau aset itu pasti untung dijual jika dalam waktu di atas 5-10 tahun. Ya seperti rumah, itu mungkin 5-10 tahun lagi harganya udah naik dan kita dapat untung kalau kita jual. Tapi kalau emas, rumah, mobil yang kamu beli menjadikan aset dan kamu akan pakai dalam waktu dekat lagi karena kamu nggak punya usaha menutupi keseharian dengan menjual aset, itu salah, pasti rugi gitu. Karena kayak emas, berlian, terus rumah, mobil itu. Kalau mobil sih enggak ya, mobil itu mobil tuh bisa iya, bisa tidak. enggak. Mobil Kalau untuk nganggur di rumah dan tidak jadi apa-apa mungkin ya. Contohnya tuh manfaatnya bisa dipakai. Tapi kalau untuk bekerja ya bukan ada. untuk aset, itu bukan, mobil bukan aset ya. Jadi itu uang lebih sih kalau punya mobil. Misalnya kamu kerjaan kamu memang butuh kendaraan dan pastinya butuh kendaraan, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan gitu. Misalnya aku nggak perlu nih mobil kayak sekelas Alphard, itu tuh nggak perlu gitu loh, karena kita nggak ada supir ya. Misalnya kita pakai Alphard nyetir sendiri, mungkin ini supir ya. Iya. Jadi misalnya kita perlunya mobil, masih mobil yang kecil aja. Mungkin nanti next kita kalau udah merambah bisnisnya
di daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan lain-lain, mungkin kita butuh mobil yang agak gede, kita beli lagi yang agak gede sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi kalau misalkan nggak sesuai dengan kebutuhan, nanti merusak keuangan yang lain. Berarti misalkan aku tiba-tiba dapat warisan atau dapat lotre gitu, lebih baik hal pertama yang harus aku jalankan adalah bikin usaha dulu ya. Menambah usaha, walaupun usaha udah ada, udah sukses, alhamdulillah lah ya, dikatanya orang udah sukses, walaupun menurut kita belum ya. Udah nge-branding resto ini dari nol, udah jalan 2 tahun ini, udah inilah, udah autopilot lah, udah berjalan dan keuntungannya udah kita nikmatin. Kita pasti nanti bikin brand yang lain dengan produk yang lain untuk kedepannya jika ada tambahan modal gitu. Jadi untuk sekarang tuh nabung aja karena kita aset alhamdulillah udah banyak, dan lain-lain alhamdulillah udah ada, walaupun belum jadi sultan ya. Kita belum jadi sultan loh ya. Kalau sultan itu ya apa ya, udah nggak mikir uang lah ya kalau sultan tuh. Kalau kita masih mikir gitu loh, masih mikirkan oh besok harus profit sekian gitu. Kalau sultan nggak usah mikir kerjaan lagi, udah buka untung apa enggak udah lah gitu ya kan. Tapi kalau kita masih merintis menuju sultan. Enggak sih, nggak usah perlu jadi sultan ya. Keinginan terbesarku cuman pengen bangun masjid gitu. Nanti kita kalau udah hari tua, jadi kita sholat, ibadah, terus orang juga sholat di situ, jadi amal jariah ya buat kita ya. Amal. Jadi pengennya punya masjid, walaupun masjidnya nggak mewah banget, tapi punya masjid gitu. Amin. Termasukkan buat para pengusaha muda, gimana ya? Buat pengusaha muda bagus. Jadi pengusaha di usia muda itu, pengusaha muda yang masih kecil-kecil, yang baru merambah. Iya bagus, itu kamu masih muda aja udah berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, itu bagus banget loh. Sekarang era anak-anak yang nggak mikir itu. Jadi anak-anak sekarang tuh terlalu nyaman gitu loh. Menurut aku ya. Aku lihat dari adik-adikku sendiri lah, adik kita sendiri lah ya. Mungkin dia terlalu nyaman dengan privilege yang diberikan orang tua ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, adikku sendiri yang terakhir itu, dia terlalu nyaman, oh besok dikasih mamiku lagi sekian gitu, oh habis rata-rata. Tapi anak-anak sekarang begitu semua, adik-adiknya temen juga banyak cerita gitu. Jadi rata-rata nggak mikir pengusaha, mau buka usaha apa nih, nggak ada. Jadi untuk pengusaha-pengusaha muda yang sekarang udah buka usaha bagus, lebih banyak berkembang, inovasi, coba-coba, biar misalnya kata orang ini apa sih kemasannya kok jelek, oh rasanya nggak enak, nggak apa-apa, belajar dari pengalaman itu. Nggak apa, jangan pernah malu, nggak usah bilang oh iya nih, jangan minder. Jadi nggak boleh ada patokan gitu loh kalau jadi pengusaha. Nggak boleh menutup diri juga ya. Kamu nggak boleh ada patokan. Misalkan kamu pengen usaha sama seperti kita punya resto barbecue. Patokannya jangan make over. Kamu harus punya ide sendiri. Gitu lah. Dulu kita juga nggak ada patokannya siapa-siapa ya. Kita cuma bilang takjub ya ada, tapi berpatok mentok itu tidak. Kita cuma bilang lidah kita tidak sesuai, kalau kita rasanya tuh kayak gini gitu loh. Kita kalau namanya orang Jawa gitu kan, Indonesia tuh identiknya Jawa kan, rasanya lebih ke manis, asin gitu. Kalau kayak Korean, Japanese yang biasa all you can eat kebanyakan tuh kan asem ya kan, asem apa gitu. Kalau kita mikir ini kalau kita makan sendiri kita kok nggak enak gitu. Kalau aku aja nggak suka, masa aku suruh jual ke orang lain? Kan tidak. Tentunya harus kita sukai dulu, baru kita bisa apa? Ya, jadi harus dicoba dulu. Kita juga pertama kali pastilah saus kita nggak langsung kata orang enak kayak sekarang. Pasti dulu banyak komplain. Apalagi untuk pertama-tama kali buka zaman dulu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu tuh banyak komplain ya. Oh ini kurang ini, begini. Oh kita belajar dari komplainan orang, kritik dan saran harus dibuka. Jadi misalnya kamu punya usaha, walaupun usaha kecil, misalkan kayak boba kecil, di situ ada
kritik dan saran, tolong dong kak ini dikritik, Jangan disaran. pernah menutup diri, jangan pernah tersinggung kalau dikritik karena itu masukan buat kamu. Kalau sekarang ada sosial media juga kan, oh nanti Buka kalau DM. kritik dan saran DM ya kak, tolong diberikan kritik dan saran gitu. Misalkan jual boba, wah ini bobanya terlalu keras. Ya. Oh maaf itu bukan boba, itu batu. Ini ya. Bukan ada harus jual batu. Ya oke, udah selesai gini aja. Karena makan udah Ya. selesai, makan udah habis. Maybe sampai ketemu di next session. Dadah.